Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bidang koordinat, posisi titik pada bidang koordinat. Dengan poin 1. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. 2. Membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. 3. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Kita akan belajar materi poin 1, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Bidang koordinat itu terdiri dari sumbu yang mendatar atau horizontal, disebut juga sumbu X, dan sumbu yang tegak, disebut juga vertikal, sumbunya sumbu Y. Contoh, posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar 2.2 dapat ditulis sebagai berikut. Kalian lihat posisi hotel ada di C,5, posisi bank di F,5, pasar F,10, kantor pos di J,3, dan sekolah di J,9. Jadi bacanya posisi titik itu dari yang mendatar dulu, baru disandingkan atau dipasangkan dengan yang di sumbu tegaknya. Ya. Titik-titik pada sumbu X disebut juga apsis, sedangkan titik-titik di sumbu tegak disebut ordinat. Misalnya C,5, maka apsisnya adalah C, ordinatnya adalah 5. F-nya adalah apsis, ordinatnya adalah 5. J adalah apsisnya, ordinatnya 9. Kita lanjutkan. Yang kedua, membaca dan menuliskan letak titik atau benda. Jadi ini kalau tadi tempat, sekarang titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius sebagai berikut. Gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A, X, Y. Jadi titik asal adalah di sini, nak, di tengah ini. Ya.
adalah jarak tempat terhadap garis sumbu. Garis sumbu yang dimaksud di sini adalah garis yang mendatar, ini nak ya, disebut garis sumbu X. Sedangkan yang vertikal, tegak, garis sumbu Y. Posisi suatu tempat atau jarak tempat terhadap garis sumbu. Kamu lihat dulu yang bahasan A. Langsung kita lihat SMP Negeri 1. Nah, di sini posisinya ya, SMP Negeri 1. Terhadap sumbu X, kamu lihat dari sumbu X, itu ada berapa langkah dia? 1, 2, 3. Oh, berarti SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X atau sumbu X. Kemudian titik posisi SMP Negeri 1 terhadap sumbu Y itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan terhadap jalan Y atau sumbu Y. Kita lanjutkan. Rumah belajar. Kita cari rumah belajar. Terhadap sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 satuan terhadap jalan X atau sumbu X dan terhadap jalan Y di sini disebut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan terhadap jalan Y. Demikian juga pasar. Kita lihat di mana posisi pasar ya. Pasar dari jalan X itu ada 2 satuan. Dan terhadap jalan Y, pasar ini ada 1, 2, 3, 4 satuan. Baiklah, untuk latihan soal, kalian kerjakan. Yang pertama, menggambar pada koordinat kartesius lokasi sebagai berikut, 1 sampai 5. Kemudian, menentukan koordinat titik-titiknya, yaitu titik-titik dari lokasi yang sudah kalian buat di koordinat kartesius. Seperti contoh 2. Kemudian yang C, tentukan tempat manakah yang ada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian, untuk latihan kedua, kalian menggambarkan titik K, L, M, N pada bidang koordinat kartesius, lalu kalian hubungkan dengan membentuk garis lurus dari titik K ke L, ke M, ke N, kemudian ke titik K lagi. Setelah digambar, kalian akan memperoleh sebuah bangun datar. Bangun datar apakah yang terbentuk? Nomor 3, jajar genjang ABCD mempunyai koordinat di titik A, C, D. Tentukan koordinat titik B agar terbentuk jajar genjang A, B, C, D. Di manakah koordinat titik B-nya? Yang nomor 4, belah ketupat PQRS mempunyai koordinat titik P, negatif 1,1, Q 3, negatif 2, R 7,1, dan S 3,4. Yang ditanya, berapakah panjang diagonal-diagonalnya? Setelah kalian membentuk titik PQRS di koordinat kartesius,
kalian bisa mencari panjang diagonalnya menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang B, kalian tentukan luas bidang belah ketupat dengan menggunakan rumus luas belah ketupat. Demikianlah anak-anak, lebih dan kurang Ibu minta maaf jika ada kesalahan, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Catat yang perlu, silahkan kerjakan di buku latihannya. Semoga berhasil. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.